nama saya Nurul Fatimah Hasim dari kelas Perbankan Syariah 6A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran sebagai pengganti ujian akhir semester. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa bank. Produk perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah ini merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau sesuai dengan prinsip hukum Islam. Produk perbankan syariah yang pertama itu ada Al-Wadi'ah. Al-Wadi'ah itu sendiri merupakan produk titipan murni, yang nasabah menitipkan hartanya kepada bank untuk dijaga, dan bank di sini tidak diperkenankan untuk menggunakan atau mengelola dana tersebut. Dalam Al-Wadi'ah ini seorang nasabah hanya mengharapkan keamanan dari dana yang telah dititipkan. Yang kedua itu ada Mudharabah. Mudharabah di sini merupakan dana titipan yang dapat dikelola oleh bank, di mana jika terdapat kerugian dari pengelolaan dana tersebut, yang menanggung murni adalah bank, sedangkan nasabah atau pemilik modal tidak wajib menanggung kerugian. Dan jika ada keuntungan dari hasil pengelolaan modal atau dana dari nasabah itu, maka pihak bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil dari keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan oleh bank. Yang kedua itu bagi hasil. Bagi hasil terbagi menjadi Al-Mudharabah. Al-Mudharabah itu sendiri dipakai sebagai prinsip dalam titipan atau simpanan dana, di mana bank sebagai perantara antara pemilik dana dan pengusaha. Yang kedua ada Al-Musyarakah. Al-Musyarakah di sini bertujuan untuk bagaimana memfasilitasi kerjasama dua orang atau lebih untuk meningkatkan aset bersama dengan mengembangkan berbagai aset yang telah dimiliki bersama. Yang ketiga itu ada Al-Musara'ah. Al-Musara'ah ini merupakan alternatif pinjaman modal untuk keperluan peningkatan produksi dari para petani. Yang keempat itu ada Al-Musaqah. Al-Musaqah di sini itu tidak jauh berbeda dari Al-Musara'ah, tetapi pada Al-Musaqah ini penggarap hanya memiliki tanggung jawab untuk menyiram dan memelihara hasil dari pertanian. Produk perbankan yang ketiga itu ada jual beli. Jual beli yang pertama itu Bai Al-Murabahah. Bai Al-Murabahah itu sendiri merupakan produk pengkreditan berbasis syariah. Yang kedua ada Bai As-Salam. Bai As-Salam di sini merupakan produk bank, di mana bank membeli suatu produk bisa dalam bentuk pertanian, di mana bertujuan untuk membantu para petani menjual produknya sehingga petani itu dapat modal untuk menjalankan usahanya kembali. Yang ketiga itu ada Bai Al-Istisna. Bai Al-Istisna ini adalah bank membuat perjanjian secara terpisah antara penjual dan pembeli. Yang keempat itu ada Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bitamlik. Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bitamlik ini, nasabah dapat menyewa suatu barang atau jasa yang kemudian di akhir pinjaman atau sewa ini, barang atau jasa tersebut bisa berpindah hak milik dari bank ke nasabah. Produk perbankan syariah yang keempat itu ada jasa. Jasa terbagi menjadi, yang pertama itu ada Al-Wakalah. Al-Wakalah ini di sini sebagai kegiatan pengelolaan keuangan seperti pembukuan, transfer, pembelian, dan lain-lain. Yang kedua ada Al-Kafalah. Al-Kafalah ini sebagai peminjam, pemenuhan tanggung jawab oleh bank yang merupakan perantara dua orang yang berkewajiban dan berhak menerima tanggung jawab
Contoh dari al-kafalah ini yaitu asuransi syariah. Yang ketiga ada al-hawalah. Al-hawalah di sini dalam bentuk penjualan surat utang dan harus sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Yang keempat ada aran. Aran di sini adalah gadai yang menggunakan prinsip syariah. Kemudian ada alkar. Alkar di sini merupakan jasa pinjaman syariah berupa pinjaman dalam bentuk uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jasa layanan perbankan syariah. Bank syariah ini memiliki peran sebagai lembaga perantara atau intermediat antara unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana atau surplus unit dengan unit yang lain yang mengalami kekurangan dana atau defisit unit. Untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan bank, bank syariah ini memiliki ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bank syariah dapat dibagi menjadi: yang pertama, penyaluran dana. Penyaluran dana pada bank syariah terdiri dari jual beli bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus. Produk pembiayaan bank syariah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu transaksi pembiayaan untuk barang dengan prinsip jual beli. Yang kedua, transaksi pembiayaan untuk jasa dengan prinsip sewa. Yang ketiga, transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua itu ada sumber dana dari bank syariah. Yang pertama adalah modal. Modal ini bisa dalam bentuk wadiah, damana, dan mudharabah. Yang kedua itu ada titipan. Yang ketiga investasi, dan yang keempat selanjutnya yaitu produk perbankan umum. Produk perbankan umum untuk menghasilkan profit bank memiliki beberapa produk yang harus dijalankan. Yang pertama ada simpanan giro. Simpanan giro ini merupakan simpanan yang penarikannya menggunakan cek atau bilet giro. Yang kedua itu ada simpanan tabungan. Simpanan tabungan ini merupakan simpanan pada bank yang penarikannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh bank. Penarikan dari simpanan tabungan ini sendiri bisa menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kwitansi, atau kartu ATM atau anjungan tunai mandiri. Yang ketiga ada simpanan deposito. Simpanan deposito ini sendiri merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu atau jatuh tempo, di mana penarikannya sesuai dengan jangka waktu tersebut. Simpanan deposito sendiri terdiri dari simpanan deposito berjangka dan simpanan deposito on call. Yang keempat itu ada kredit investasi. Kredit investasi ini merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha untuk penanaman modal atau investasi. Yang kelima itu ada modal kerja. Kredit modal kerja itu merupakan kredit yang diberikan sebagai modal usaha. Yang keenam itu ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang untuk memperlancar, memperluas, dan memperbesar usaha perdagangan yang dimiliki. Yang ketujuh itu ada kredit produktif. Kredit produktif ini merupakan kredit yang diberikan dalam bentuk investasi, modal kerja, dan perdagangan. Yang kedelapan itu ada kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, di mana peruntukannya itu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kesembilan itu ada kredit profesi. Kredit profesi ini merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada pihak yang profesional, seperti contohnya guru, dosen, dokter, pengacara, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan jasa dan layanan perbankan umum. Jasa dan layanan perbankan umum ini merupakan aktivitas bank baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang pertama itu ada kiriman uang atau transfer.
Kiriman uang atau transfer ini merupakan pemindahan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah dari pemberi amanat untuk keuntungan dari si penerima atau si penerima transfer ini. Kiriman uang ini bisa dilakukan di teller atau di ATM. Yang kedua itu ada clearing. Clearing di sini merupakan bentuk jasa dari perbankan umum untuk penagihan warkat atau surat-surat berharga yang berasal dari dalam. Yang ketiga itu ada inkaso atau collection. Inkaso ini merupakan pemberian kuasa kepada bank oleh nasabah untuk melakukan penagihan surat berharga yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan berada di tempat lain dan menyetujui pembayarannya. Maksudnya di sini yaitu seorang nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan penagihan surat berharga kepada seseorang atau lembaga yang telah meminjam surat berharga kepada yang meminjam surat berharga dari nasabah yang memberikan kuasa tersebut. Yang keempat itu ada safe deposit box. Safe deposit box ini merupakan pengamanan barang-barang berharga dalam bentuk box yang telah disediakan oleh bank umum untuk kepentingan nasabah. Untuk membuka safe deposit box ini, bank tidak boleh membukanya sembarangan, melainkan harus bersama-sama dengan nasabah yang melakukan safe deposit box tersebut. Yang kelima itu ada bank card atau kartu kredit. Bank card atau yang dikenal dengan kartu kredit ini merupakan sebuah kartu yang dapat digunakan untuk berbelanja atau untuk kepentingan lainnya. Kartu kredit di sini ini dibayar dengan cara kredit. Yang keenam ada banknotes. Banknotes ini merupakan jasa pertukaran dalam bentuk valuta asing yang menggunakan kurs. Yang ketujuh ada bank garansi. Bank garansi di sini merupakan jaminan bank yang diberikan kepada seorang nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Yang kedelapan ada bank draft. Bank draft di sini merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Jadi bank di sini mengeluarkan wesel yang diperuntukkan untuk para nasabah yang membutuhkan. Materi kedua yaitu tentang strategi promosi. Pengertian dari strategi promosi. Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran di mana aktivitas pemasaran ini berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pasar sasaran agar bersedia untuk menerima, membeli dan loyal terhadap produk yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu strategi promosi mempengaruhi volume penjualan dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Di mana dengan melakukan promosi akan memberikan manfaat dalam memenuhi sebuah tujuan dari tujuan jangka pendek bisnis ini. Nah, untuk mencapai keuntungan dari volume penjualan itu, maka perusahaan perlu menitik beratkan kegiatan pemasaran pada kegiatan marketing. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi bauran strategi promosi. Yang pertama itu bauran promosi. Bauran promosi ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu advertensi. Advertensi ini merupakan suatu kegiatan pemasaran dengan memanfaatkan media seperti radio, televisi, majalah, surat kabar, dan billboard. Selanjutnya ada personal selling.
Personal selling ini merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh seseorang secara langsung kepada nasabah yang dituju. Ketiga itu ada promosi penjualan. Promosi penjualan ini merupakan kegiatan mempromosikan produk-produk yang ada pada bank. Yang keempat itu ada publisitas. Publisitas yaitu bagaimana bank mempublikasikan produk-produk yang ada pada bank tersebut. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi promosi. Faktor yang mempengaruhi promosi sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu faktor produk. Pada faktor produk ini bisa dilihat bagaimana suatu produk bisa memperlihatkan kelebihan yang dimiliki. Yang kedua itu faktor pasar. Faktor pasar ini meliputi 3 variabel, yaitu luasnya geografi pasar, tipe pelanggan, dan konsentrasi pasar. Yang ketiga itu faktor pelanggan. Faktor pelanggan ini mengacu pada siapa pelanggan sasaran yang kita tuju dalam suatu promosi. Selanjutnya yaitu target atau sasaran dalam melakukan promosi. Yang pertama yaitu sasaran promosi penjualan yang diarahkan pada pembeli akhir. Yang kedua sasaran promosi yang diarahkan kepada. Selanjutnya cara yang dilakukan supaya sebuah strategi promosi bisa menarik konsumen untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang pertama yaitu kita harus fokus pada solusi yang akan kita gunakan. Yang kedua, kita mengetahui target pasar, siapa saja yang menjadi tujuan pemasaran dari produk yang kita pasarkan. Yang ketiga, kita harus memiliki pesan yang jelas dalam menyampaikan produk yang ditawarkan. Kita tidak boleh menyampaikan pesan itu secara berbelit-belit sehingga orang yang menerima pesan kita itu tidak mengerti dan menjadi bosan. Yang keempat itu kita harus menyertakan langsung keuntungan dari produk yang kita pasarkan ke dalam target promosi kita. Materi yang ketiga di sini yaitu periklanan bank. Yang pertama, pengaruh iklan terhadap minat masyarakat. Periklanan ini diartikan sebagai bentuk prestasi non profesional dari barang atau jasa tertentu. Iklan bank itu sangat dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk bertransaksi pada bank syariah. Semakin banyak kita melakukan periklanan, maka semakin banyak yang tahu tentang produk yang kita pasarkan, semakin banyak pula yang bergabung ke bank yang melakukan pemasaran tersebut. Selanjutnya, tujuan penggunaan iklan. Penggunaan iklan di sini sendiri itu bertujuan yang pertama itu untuk memberitahu tentang produk dan jasa bank. Yang kedua itu untuk mengingatkan nasabah tentang keberadaan dan keunggulan dari bank sendiri. Ketika kita melakukan pengiklanan atau promosi, pasti setiap orang yang melihat promosi atau iklan tersebut mengingat kembali bahwa ada bank ini dan dia menjadi tahu apa saja keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bank tersebut. Yang ketiga itu mempengaruhi nasabah agar menggunakan bank syariah. Dengan adanya pengiklanan, pasti banyak orang-orang atau nasabah yang tertarik untuk menggunakan bank syariah. Yang keempat itu untuk menarik perhatian dan minat menabung. Dengan adanya iklan, masyarakat selalu melihat dan selalu mendengar tentang bank syariah. Perlahan-lahan orang akan tertarik untuk menabung di bank syariah. Yang kelima itu membangun citra bank. Dengan adanya iklan, kita akan memperlihatkan sebuah citra-citra yang baik dari bank tersebut, memperlihatkan keunggulan dan memperlihatkan bagaimana bank tersebut bisa bekerja secara profesional dan baik.
Materi selanjutnya yaitu manfaat dari penggunaan iklan. Yang pertama itu membantu membuka pintu calon pembeli bagi seorang sales eksekutif. Yang kedua itu membantu nasabah menjadi antusias untuk menabung di bank syariah. Yang ketiga bisa menghemat waktu dan biaya. Yang keempat, iklan ini bisa membantu seorang sales eksekutif untuk menjual lebih banyak produk dari bank syariah. Materi yang keempat itu ada lokasi bank. Yang pertama, kantor bank. Bank ini memiliki berbagai jenis tingkatan kantor. Tingkatan kantor ini ditentukan dari volume kegiatan, kelengkapan jasa yang ditawarkan, wewenang dalam mengambil keputusan, serta jangkauan wilayah operasi dari kantor bank itu. Yang pertama itu ada kantor pusat. Kantor pusat sendiri ini merupakan induk dari bank, di mana semua kegiatan dari kegiatan perencanaan sampai kegiatan pengawasan itu dilakukan di kantor pusat. Yang kedua itu ada kantor wilayah. Kantor wilayah ini biasanya terletak di ibu kota provinsi. Tugas dari kantor wilayah ini melakukan koordinasi dengan kantor cabang. Yang ketiga itu ada kantor cabang utama penuh. Kantor cabang utama penuh ini merupakan kantor cabang yang memiliki dan memberikan jasa bank yang paling lengkap. Kantor bank yang keempat itu adalah kantor cabang. Kantor cabang ini biasanya berada di pusat kota atau kabupaten. Kantor cabang ini merupakan kantor yang paling banyak melayani nasabah. Yang kelima itu ada kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu itu sendiri merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang, dan kegiatan jasanya ini yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang. Yang keenam itu ada kantor kas. Kantor kas sendiri ini merupakan kantor bank yang paling kecil, di mana kegiatannya itu hanya meliputi teller saja. Yang ketujuh itu ada kas keliling. Kas keliling di sini merupakan pelayanan dari bank yang pelayanannya itu dilakukan dengan menggunakan mobil. Kas keliling ini dilakukan hampir di seluruh pusat keramaian seperti pasar, perguruan tinggi, perkantoran, dan sebagainya. Kas keliling ini banyak digunakan untuk menukarkan uang, baik untuk uang yang sudah tidak layak edar maupun yang sudah tidak digunakan. Yang kedelapan itu ada agen atau minibank. Agen atau minibank ini merupakan pihak ketiga yang bekerja sama dengan bank, yang kegiatannya itu memberikan layanan tanpa kantor atau branch class banking. Kemudahan yang diberikan dari agen atau minibank ini sendiri yaitu pembukaan rekening, penyetoran tunai, dan penarikan. Selanjutnya itu ada pertimbangan penentuan lokasi. Pertimbangan penentuan lokasi ini sendiri dilakukan untuk mendukung strategi pemasaran produk bank. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi bank yaitu ada 5. Yang pertama itu dekat dengan pasar. Alasan untuk melakukan penentuan lokasi dekat dengan pasar ini untuk memfokuskan nasabah kepada para pedagang, sehingga para pedagang di sini lebih leluasa untuk melakukan transaksi di bank. Yang kedua itu dekat dengan perumahan atau masyarakat. Penentuan lokasi yang dekat dengan perumahan atau masyarakat ini untuk mendekatkan bank ke masyarakat. Yang ketiga itu dekat dengan kawasan industri dan pabrik. Alasan penentuan lokasi yang dekat dengan kawasan industri untuk membantu ekspor dari hasil industri, dan fokus nasabahnya itu kepada karyawan pabrik. Yang keempat itu ada dekat dengan perkantoran. Artinya fokus penarikan nasabah oleh bank ini kepada karyawan-karyawan perkantoran. Yang kelima itu mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada. Maksudnya di sini itu sebelum menentukan lokasi bank, kita harus melihat apakah di daerah itu
jika dibangun bank punya pesaing atau tidak. Jika banyak pesaing sebaiknya tidak dilakukan pembangunan bank di daerah itu, karena nasabah ini akan terbagi-bagi sehingga mengurangi jumlah nasabah yang ada di bank tersebut. Selanjutnya itu ada pertimbangan layout atau tata letak. Tata letak ini adalah sebuah keputusan penting yang menentukan efisiensi bank secara jangka panjang. Hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan desain tata letak itu ada 5. Yang pertama itu menentukan utilitas, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua itu bagaimana aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik untuk bekerja di bank tersebut. Yang ketiga itu bagaimana model karyawannya yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang aman. Yang keempat itu interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik. Yang kelima itu fleksibilitas, bagaimana kegiatan yang ada di dalam bank itu bisa fleksibel. Dan materi kelima itu ada komunikasi pemasaran bank. Yang pertama corporate communication. Corporate communication ini adalah fungsi manajemen yang menawarkan kerangka kerja untuk koordinasi yang efektif dari semua komunikasi internal dan eksternal, dengan tujuan keseluruhannya yaitu untuk membangun dan mempertahankan reputasi yang menguntungkan dari kelompok pemangku kepentingan organisasi atau perusahaan. Proses komunikasi ini merupakan model komunikasi pemasaran yang meliputi pengiriman atau disebut dengan search. Dengan menentukan sasaran yang tepat, sebuah proses komunikasi ini akan berjalan efektif dan efisien. Pada proses komunikasi pemasaran ini menentukan bagaimana pesan disusun agar bisa dipahami dan direspon positif oleh konsumen. Komponen komunikasi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu membuat deskripsi bisnis. Maksudnya itu bagaimana menjelaskan secara singkat bidang usaha yang akan dijalankan. Yang kedua itu melakukan strategi pemasaran. Maksudnya strategi pemasaran yang digunakan ini harus sesuai dengan analisa pasar yang telah dibuat. Yang ketiga itu membuat analisa pesaing. Fungsi dari membuat analisa pesaing ini untuk mengetahui apakah kekuatan dan kelemahan dari pesaing yang akan kita hadapi. Yang keempat itu melakukan desain pembangunan. Fungsi dari desain pembangunan ini untuk menunjukkan tahapan perencanaan produk, grafik pengembangan produksi, dan yang kelima itu ada rencana operasional dan manajemen. Fungsi dari rencana operasional dan manajemen itu sendiri yaitu untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkembang serta berkelanjutan. Yang keenam itu menghitung biaya. Fungsi dari menghitung pembiayaan sendiri itu yang untuk mengetahui dari mana sumber dana berasal dan bagaimana mengatur anggaran agar anggaran tersebut bisa efisien dan usaha yang kita lakukan itu bisa berjalan. Konsep komunikasi untuk tujuan pemasaran. Konsep komunikasi untuk tujuan pemasaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada promotion. Promotion ini merupakan bagaimana kita mempromosikan produk yang akan kita pasarkan. Yang kedua itu produk atau apa yang akan dipasarkan. Produk ini kita harus mampu menunjukkan atau bagaimana kelebihan produk yang akan kita pasarkan. Yang ketiga itu adalah place. Place ini merupakan tempat atau distribusi, bagaimana kita memilih tempat dan cara mendistribusikan barang yang akan kita pasarkan. Yang keempat itu ada price. Price ini merupakan harga, bagaimana kita menentukan harga yang sesuai dengan kemampuan masyarakat atau nasabah yang dituju. WOM atau word of mouth. Word of mouth ini atau biasa dikenal dengan promosi dari mulut ke mulut. Promosi dari mulut ke mulut ini sangat membantu bagi pemasaran karena dia yang dibutuhkan sedikit dan sangat efisien untuk pemasaran. Pemasaran word of mouth ini sangat efisien karena kita hanya perlu menunjukkan kelebihan dari produk yang dimiliki agar pelanggan atau nasabah yang dituju itu puas dan menceritakan kepada teman, kerabat, atau saudara tentang kelebihan dari produk yang kita miliki, dan mereka pun akan tertarik bergabung
atau menggunakan produk yang kita pasarkan. Materi yang keenam itu etika perbankan. Yang pertama, definisi etika dan bankir. Etika itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu ethos atau tunggal, yang berarti kebiasaan atau adat, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Sedangkan bankir adalah seseorang yang bekerja di bank dan sedang atau pernah berkecimpung dalam bidang teknis operasional dan non-operasional perbankan. Selanjutnya, etika pelayanan bankir. Ketentuan yang diatur dalam etika secara umum sebagai berikut. Yang pertama itu sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku di sini menunjukkan kepribadian seseorang. Yang kedua itu penampilan. Penampilan ini dapat ditunjukkan dengan bagaimana dia memadupadankan riasan wajah, cara berpakaian. Yang ketiga, cara berpakaian. Cara berpakaian di sini dapat dilihat dari bagaimana seseorang memadupadankan model pakaian, menggunakan aksesoris, menggunakan sepatu. Yang keempat itu cara berbicara. Cara berbicara ini dapat dinilai dari bagaimana seorang bankir itu berbicara dengan nasabah. Bagaimana dia bisa berbicara dengan baik, menggunakan tutur kata yang baik dan tidak menyinggung nasabah. Yang keenam itu gerak-gerik. Gerak-gerik itu sendiri ditunjukkan melalui mimik wajah dan gerakan anggota tubuh. Selanjutnya ada larangan dalam pelayanan. Yang pertama itu seorang bankir dilarang berpakaian sembarangan. Seorang bankir haruslah berpakaian yang rapi, sopan, dan tertutup. Yang kedua, dilarang melayani nasabah atau tamu sambil makan. Ketika seorang bankir melayani nasabah, jangan sekali-kali sambil makan, karena itu suatu perilaku yang kurang sopan. Yang ketiga, dilarang melayani nasabah atau tamu sambil mengobrol atau bercanda. Hal ini merupakan sesuatu yang kurang etis, karena jika seorang bankir melayani nasabah sambil mengobrol atau berbicara, bisa saja seorang nasabah itu menjadi terabaikan. Yang keempat, dilarang menampakkan wajah yang tidak menyenangkan. Seorang bankir haruslah selalu menampakkan wajah yang ramah, riang, dan sehingga nasabah itu merasa diterima dengan baik. Yang kelima, dilarang berdebat atau menyanggah. Seorang bankir itu dilarang berdebat dengan nasabah atau menyanggah apa yang dikatakan oleh nasabah. Yang keenam, dilarang meninggalkan nasabah. Ketika seorang bankir melayani nasabah, jangan sekali-kali meninggalkan nasabah dengan alasan apapun. Yang ketujuh, dilarang berbicara terlalu keras atau terlalu lemah. Ketika seorang bankir melayani nasabah, janganlah sekali-kali berbicara dengan nada yang keras, karena hal itu bisa saja membuat nasabah menjadi tersinggung. Bankir juga itu dilarang berbicara terlalu lemah, karena ketika bankir berbicara terlalu lemah, bisa saja seorang nasabah itu tidak mendengar apa yang dikatakan. Yang kedelapan itu dilarang keras meminta imbalan atau janji-janji. Jadi seorang bankir itu dilarang meminta imbalan kepada nasabah atau menagih janji, karena itu merupakan pelanggaran dari etika. Sikap dalam melayani pelanggan atau nasabah. Dalam melayani pelanggan atau nasabah, beberapa sikap yang harus ditunjukkan, yaitu yang pertama, beri kesempatan nasabah berbicara. Jadi seorang bankir harus memberikan kesempatan nasabah untuk berbicara agar bankir tersebut tahu apa maksud dan tujuan nasabah tersebut datang ke bank. Yang kedua itu, dengarkan baik-baik. Seorang bankir harus mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh nasabah. Yang ketiga, jangan menyela pembicaraan. Ketika nasabah berbicara, jangan sekali-kali memotong pembicaraan. Yang keempat, ajukan pertanyaan setelah nasabah selesai berbicara. Nah, ketika seorang bankir memiliki pertanyaan kepada nasabah, pertanyaan itu sebaiknya diajukan setelah nasabah tersebut selesai berbicara. Yang kelima, jangan marah dan jangan mudah tersinggung. Yang keenam, jangan mendebat nasabah. Ketika bankir melayani nasabah, jangan sekali-kali berdebat dengan nasabah. Yang ketujuh, jaga sikap sopan, ramah, dan selalu berlaku tenang.
Yang kedelapan, jangan menangani hal-hal yang bukan merupakan pekerjaannya, karena biasanya seseorang merasa dia tahu sehingga dia melaksanakan pekerjaan yang seharusnya bukan pekerjaannya. Itu merupakan salah satu perilaku yang tidak etis. Yang kesembilan itu, tunjukkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu, sehingga nasabah yang datang itu merasa tidak diabaikan dan merasa terbantu dengan kehadiran seorang bank